Halo semuanya, selamat datang lagi ke channelku Live Talk. Aku harap kalian yang denger ini selalu diberikan kesehatan, diberikan semangat untuk terus menghadapi masalah-masalah kalian yang mungkin semakin banyak, yang mungkin runyam, yang mungkin kalian baru ada crash dengan teman kalian. Semoga dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya, dengan cepat, dan kalian dapat kembali menjalani hidup kalian dengan lebih damai lagi. Aduh, kita goler-goler dulu lah bentar. Mungkin ada yang dengarkan aku ini dia habis pulang kerja, atau mungkin habis aktivitas banyak, mungkin berrelaksasi di rumah, nyantai-nyantai, rebahan sambil liatin pemandangan yang ada di videoku ini, mungkin sedikit tenang sama lagu-lagu Jesly itu. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan aja. Kali ini aku membahasan tentang orang pasti selalu mendengarkan perkataan orang lain. Nah, itu yang lebih disebut dengan, biasanya kalau semisal ada orang yang ngomongin kita di belakang, pasti kita peduli, pasti kita selalu merasa kita yang diomongin, fix gila itu kita banget coy, kita harus balas bro, mantap jiwa, besok gue balas dendam, gue mau toksikin balik di belakang gitu. Nah, gue ini aku mau ngasih beberapa saran, mau diikutin mau enggak ya silahkan. Mungkin bagi kalian yang sering merasakan hal yang seperti itu, merasakan kok aku kayak ngomongin di belakang, sebenarnya kita ini akan membahas dari latar belakang sebelumnya. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang kenapa sih diomongin, sebelum itu kalian ini kalau misalnya diomongin seseorang, kalian ini kok bisa sih merasa kayak yang diomongin itu kalian gitu? Kok kalian itu berasa peduli banget gitu loh. Kalau misalnya kalian peduli, itu kalian dapat apa sih dari kepedulian kamu terhadap omongan orang lain? Apa sih yang mau kamu lakukan? Kalian merespon itu, terus kalian merasa kayak ngedon, wah ini aku habis dikatain kayak gini nih di belakang, aku di sini sama teman-teman. Ya udah dong, kalau misalnya mereka ngatain itu ke semua teman-temanmu mungkin yang sesirkel sama kamu, ya udah, dari situ kalian bisa melihat teman-teman kalian ini orang yang baik apa enggak. Kalau misalnya orang yang baik, teman yang baik sama kamu, ya pastinya mereka bakal tanya ke kamu yang sesungguhnya, kamu tadi diomongin di belakang sama si A ini, apa benar gak sih kok kamu ini orangnya gini gitu. Kalau misalnya teman yang baik, karena aku punya beberapa teman yang emang kayak gitu, aku pernah diomongin di belakang dan dia ngomong. Ada beberapa lagi orang atau teman-teman kita yang emang dia ini mungkin lebih ketahuan untuk dimana dia ini merasa nggak ngepeduliin kita. Kita punya beberapa teman yang nggak mungkin kita merasa kayak semua teman kita ini memiliki sifat yang sama, pastinya berbeda. Ada orang yang suka sama kita juga dan ada yang tidak suka juga. Ada orang yang baik dan ada orang yang jahat. Jadi kalau misalnya kalian merasa kayak wah aku diomongin di belakang, ya udah biarin aja. Kalau misalnya kalian merasa hidup kalian lancar-lancar aja, kalian hidup menjadi orang baik, ya go ahead. Kenapa kalian kudu mikirin setiap kehidupan orang lain yang ada di samping kalian? Kalau misalnya kalian tetap mengikuti setiap saran orang-orang, semua saran orang-orang tanpa kamu filter, atau mungkin omongan di belakang dan kamu langsung ikutin, oh iya aku omongin ini nih, kelihatannya aku emang salah, dan kamu memperbaiki itu terus, lebih baik, alangkah baiknya mungkin difilter dulu, apakah ini sesuai sama aku atau tidak, atau mungkin ini sesuai sama kepribadianku atau tidak. Karena kalau misalnya kita mengikuti kata-kata orang terus, kita tidak menjadi diri kita sendiri. Kita ini membuat diri kita menjadi hal yang terlihat baik di depan orang-orang, yang realitanya padahal kita di belakang tuh kayak tersiksa. Oh ini bukan diriku yang sebenarnya. Kalau misalnya ada teman-teman sesirkel atau teman-teman yang dia sama-sama meminum alkohol, 10 orang minum alkohol dan kita nggak minum alkohol, itu rasanya pasti nggak mungkin. Lambat laun pasti kita akan minum alkohol, itu pasti. Jadi biasakan hidup buat I don't care about the people, yang memang orang-orang yang
toksik di belakang. Ya udah, kalau misalnya toksik terus teman-temanmu terpengaruh, ya itu berarti bukan teman-teman yang sehat. Lebih baik punya teman dikit tapi sehat daripada punya teman banyak tapi isinya toxic people semua. Gitu nggak sih? Itu mungkin saran dariku aja. Semoga saran-saran yang mungkin berguna, mungkin bisa dapat membuka sedikit wawasan kalian tentang pentingnya nggak usah peduli omongan tetangga nyinyir sana sini. Kalau misalnya kalian merasa diri kalian benar, ya lakukan. Cuma ya bukan berarti kalian nggak mendengarin semua saran, bukan gitu ya maksudnya. Kalau misalnya emang sarannya relate sama kehidupanmu, oh iya nih yang diomongin dia ini emang suatu hal yang mungkin harus aku rubah, ya dirubah dong Pak. Masa dibiarin aja? Kalau misalnya kalian sering pulang malam, kalau misalnya kalian cowok sering pulang malam bawa cewek, ya emang kalian salah dong. Emang faktanya emang kayak gitu, emang hal yang gak etis di masyarakat. Nah kalau misalnya contohnya kalian mungkin seumpama apa toh rasa-rasa tetonggoi, misalnya mungkin kalian pulang malam jam 11, atau mungkin kalian biasanya dikatain oh si Z ini begini, oh kamu ini orangnya gini. Nah ngomongnya di belakang. Ya udah biarin aja. Kalau misalnya emang kayak gitu, dia kan nggak tahu kondisi sesungguhnya itu seperti apa, sesungguhnya kehidupan kita ini seperti apa. Dia kan nggak tahu. Yang dia tahu dari kita adalah sisi luarnya kita atau kulitnya kita. Dia nggak tahu di dalam kita itu sebenarnya kita ini ngapain dan bagaimana. Ya udah, go ahead aja, lanjutin aja kehidupanmu selama itu emang benar. Ya udah lanjutin aja. Cuman kalau misalnya ada beberapa dari saran-saran mereka yang positif, ya lanjutin aja. Nah, ada perbedaan tersendiri antara saran dengan ngomong di belakang dan toksik ya. Kalau misalnya emang ngomong di belakang, ya emang jelas dia emang mau ngancurin dari belakang. Jangan saran itu, si kritik dan saran itu emang terkadang nggak cocok sama kita, cuman pasti bersikap positif kok. Pasti memiliki perkataan yang mengandung kata-kata yang bisa kita buat untuk pelajaran hidup kita. Ya oke, mungkin segitu dulu aja obrolan kita kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jika kalian ingin join bergabung ngobrol-ngobrol sama aku, bisa hubungin nomor di deskripsi ya yang udah aku siapin. Nah, buat nomor ini tolong jangan dipakai buat hal-hal yang nggak sesuai ya. Atau mungkin biasanya kemarin ada orang yang langsung minta telepon, langsung minta Kak aku ada masalah ini. Bukan gitu. Tapi mungkin kalian bisa cerita lewat chat dulu, ceritain intinya aja dari kalian yang mau cerita kalian yang mau diceritakan. Kalau misalnya mungkin aku tertarik, aku bakal atur jadwal buat kita teleponan. Mungkin kamu bisa jabarin semuanya di sana, dan mungkin aku bakal masukin konten ke di YouTube aku ini. Oke, sekian dulu dari obrolan kita. Baik lagi, jangan lupa like, comment, and subscribe, and share to your friend ya. Oke, goodbye semuanya. Mau lanjut tidur.